Awalnya hanya memiliki 20 orang siswa. Kini, perguruan Adabiah mengelola PAUD, TK, SD, SMP, SMA Adabiah, SMA Adabiah 2, dan sebuah perguruan tinggi. Dan berkesinambungan sampai saat ini 108 tahun. Ini kan usia yang bukan pendek, Untuk panjang. Untuk sebuah sekolah Ya, sudah sangat lama ya. sudah sangat lama. Ada rencana pengembangan yang justru di luar nalar sedang dan akan dilakukan oleh perguruan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi. Kali ini kita ke sebuah perguruan hebat di Sumatera Barat. Perguruan ini selalu melakukan inovasi. Itulah yang dilakukan oleh Yayasan Syarikat Usaha atau YSO Adabiah. Sekolah ini didirikan oleh tokoh pendidikan dan pembaharu Islam, Haji Abdullah Ahmad, pada tahun 1909. Saya melihat bahwasanya sosok Abdullah Ahmad adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, kemudian latar belakang sebagai seorang wira swasta, dagang, dan latar belakang seorang yang mempunyai pengetahuan lingkungan adat istiadat yang cukup tinggi. Alasan saya begini. Pertama, beliau itu melihat bagaimana kemajuan bangsa ini ke depan bisa lebih baik, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang maju ke depan. Melalui itulah beliau coba menkiprahkan diri di dalam dunia pendidikan. Suasana pemikiran seperti itu beliau bawakan di dalam secara aplikasinya di dalam bentuk lembaga pendidikan. Awalnya hanya memiliki 20 orang siswa. Kini, perguruan Adabiah mengelola PAUD, TK, SD, SMP, SMA Adabiah, SMA Adabiah 2, dan sebuah perguruan tinggi. Ketika sekolah swasta kekurangan murid karena pemberlakuan zonasi, saat ini sekolah ini justru menggeliat dahsyat. Tak hanya sekadar menambah kelas, tetapi mereka menambah sekolah satu lagi. Setelah sebelumnya ada SMA Adabiah, kini sudah dibangun sekolah baru, SMA Adabiah 2, dan sudah beroperasional. Tak hanya itu, ada rencana pengembangan yang justru di luar nalar sedang dan akan dilakukan oleh perguruan ini. Pada mulanya, Haji Abdullah Ahmad mendirikan sekolah setingkat HIS Belanda. Tetapi sekolah ini berbeda dengan HIS, sebab Adabiah tak hanya memberikan pelajaran umum, tetapi juga ditambah dengan pelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Kita ketahui beliau itu mendirikan pertama PGRI. Ada suatu perguruan yang jelas-jelas bernuansa keislaman melalui pendidikan, keguruan, agama Islam, melalui sekolah-sekolah, madrasahnya, pesantrennya, beliau disatukan. Tapi di dalam perkembangannya, kan waktu itu masih era kolonial Belanda, sehingga banyak sekolah-sekolah waktu itu yang sekolah agama masih ada dicurigai. Jangan-jangan ini menjadi orang-orang memerdekakan Indonesia, mengusir penjajahan. Karena itu beliau juga punya strategi. Pak Kiai Abdullah Ahmad beliau dirikan lagi Adabiah mulai di Matamisi di Padang Panjang.
waktu itu namanya tidak ada menyangkut agama Islam. Namanya Yayasan Syarikat Usaha Adabiyah. Jadi menciptakan orang beradab aja. Jadi saya lihat nuansa seperti ini kan suatu strategi. Jadi beliau juga cita-cita ini dengan suatu strategi dan taktik yang ada. Bagaimana ide ini bisa jalan. Nah, itu saya lihat Pak Kiai Haji Abdul Ahmad ini luar biasanya. Sehingga itulah yang terjadi sampai saat ini. Cita-cita beliau itu sekarang sudah jelas ada wujudnya dan berkesinambungan sampai saat ini 108 tahun. Ini kan usia yang bukan pendek, untuk panjang. Untuk sebuah sekolah ya sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama. Banyak kontribusinya untuk bangsa dan negara, untuk daerah. Ini yang saya lihat sebetulnya pola pikir beliau daripada Kiai Abdul Ahmad ini dalam rangka memajukan bangsa dan negara ke depan. Tak hanya itu, ketika sekolah lain masih menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, di Adabiyah yang saat itu bernama Adabiyah School telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ketika perguruan Adabiyah didirikan, Haji Abdullah Ahmad mengajarkan pendidikan agama Islam. Mulanya sekolah ini adalah sekolah mengaji yang bernama Adabiyah School dengan sistem klasikal. Jadi tentu akan ada penyesuaian juga. Kalau berubah dia dari PGI kepada Yayasan Syarikat Adabiyah juga mengalami perubahan daripada bagaimana pengelolaan pendidikannya, kemudian kepada pola yang ada sekarang ini. Nah, sehingga demikian ini kan sesuai dengan eranya. Yang sampai saat ini era ini masih kita kembangkan di Adabiyah. Pada 23 Agustus 1915, sekolah ini berganti nama menjadi His Adabiyah. Belanda sangat kooperatif kepada His Adabiyah, sehingga tamatannya bisa langsung masuk ke Mulo tanpa tes. Dan pernah pula orang Belanda menjadi kepala sekolah di Adabiyah. Hal penting yang menjadi ciri khas perguruan Adabiyah adalah adanya 5 pilar keadabiyahan. Kelima pilar itu meliputi keislaman. Pertama, keislaman. Jadi sekolah-sekolah yang khusus Islam, kita juga ada. Keislaman itu menjadi yang pertama bagi kita. Kebangsaan. Kedua, kebangsaan. Kebangsaan di sini bagaimana juga anak-anak kita yang punya wawasan kebangsaan yang baik. Dia hidup merupakan bahagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan landasan filosofi kehidupan. Jadi dia nanti wawasannya akan juga lebih luas. Tidak hanya melihat kondisi yang ada di diri setempat, tapi akan bisa melihat wawasan kebangsaannya. Artinya Sabang Merauke dia menunjukkan satu wawasan bagaimana menjadi satu kesatuan. Kekeluargaan. Yang ketiga, kekeluargaan. Kekeluargaan ini sangat fundamental di era sekarang yang semakin individualistik, hedonisme. Sehingga dengan demikian di sekolah kita ini kita pupuk rasa kebersamaan. Apa melalui kegiatan sosialnya, ada sumbangan untuk kawan-kawan yang sakit, bagaimana rasa kekompakan sekolahnya, yayasan, satu yayasan. Ini kita tanamkan terus. Acara-acara gabungan, kemudian pergi bersama-sama, upacara bersama. Ini tetap ini tidak berdiri satu unit. Dia satu. Dan keluar juga bagaimana dengan lingkungan setempat, RT RW macam. Kita mengajar mereka merupakan satu keluarga. Sakit sesakit, senang sesenang. Ini kita tanamkan melalui bagaimana kegotong royong mereka, bagaimana mereka bekerjasama, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapangan. Kita tanamkan juga melalui ekstrakurikuler kita, ABSSBK. Ekskulnya juga ada dihubungkan dengan ABSSBK. Iya, itu program keunggulan kita. Kita datang ke tokoh ada membicarakan itu. Jadi memang kita jadikan seperti itu. Kedisiplinan. Kemudian kedisiplinan. Tidak mungkin satu sekolah berhasil tanpa ada disiplin.
Ini merupakan kunci masalah disiplin. Saya ingat waktu saya di SMA 1 Bukit Tinggi, saya alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Waktu itu Pak Sun itu, Sundar Mustafa, kepala sekolah, berdiri setiap pagi itu di pintu masuk dia. Kepala sekolah di pintu masuk. Kepala sekolah Di pintu masuk. Waktu itu anak kan waktu itu era cat bray. Ya, celana ini sempit sini, lebar di bawah. Ya. Itu kalau sudah masuk pakai gitu sekolah langsung kena cat. Ada catnya di dekatnya Pak. Kemudian bagi teman-teman yang rambutnya panjang, gondrong-gondrong eranya waktu itu, Ya. itu langsung kena gunting. Itu antara lain. Belum lagi disiplin gurunya, disiplin macamnya. Jadi kita melihat satu, disiplin ini tidak hanya untuk murid ya Pak ya? tidak, guru juga itu. Ya. Jadi totalitas disiplin untuk siapa saja. Mungkin pada itu saya lihat dia sampai ke ini. Iya. Jadi artinya kita anukan identitas kita kepada pendidik, supaya kita melihat, orang melihat ini guru nih, ini karyawan ini. Kalau ada tingkah polanya, ini gampang dia mengetahuinya. Ya. Ini orang dabiah, anda beres. Tidak ada adab cel. Kita pun ya, adab. Namanya adabiah. Beradab. Adab. Keprofesionalan. Yang terakhir profesional. Kita didik anak-anak kita betul anak yang bisa jadi nanti. Karena itu sejak dari sekolah kita identifikasi ya. Mau jadi dokter, Ya. mau jadi sekolah kedinasan, mau nyambung ke sekolah kebinaan farmasi macam sebagainya. Mulai di kelas 12 kita sudah arahkan dia. Saya minta bahkan jauh hari sudah diidentifikasi anak-anak. Mau dibawa kemana anak-anaknya? Sehingga dia nanti kalau dia lulus sekolah, Ya. dia bisa orang hebat dia, karena sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat dia. Dia jangan disalahkan dia, kiprah dia. Dia mungkin berbakat dokter, kita suruh tentara, kan salah. Tidak masuk dia. Tidak masuk dia. Melawan anak Dia ini. berbakat di guru, kita masuk ke polisi. Kita mulai identifikasi anak. Itulah barangkali pola yang kita coba laksanakan. Pertama keislaman, kedua kebangsaan, yang ketiga kekeluargaan, kemudian kedisiplinan, yang terakhir profesional. Bekal 5 pilar keadabian tersebut membuktikan hingga kini sekolah itu masih terus eksis. Ketika sekolah lain kekurangan siswa, tetapi adabiah tetap memiliki siswa dan konsisten setiap tahun. Di samping itu, saat ini adabiah sedang membangun dan mempersiapkan sebuah gedung baru. Gedung baru tersebut akan digunakan sebagai fasilitas pengembangan sekolah menjadi sekolah dengan konsep boarding school. Sedera pendidikan persaingan kan begitu, berkualitas. Bagaimana cara meningkatkan kualitas? Mungkin kompetensi guru ya, ditingkatkan. Kemudian keikutsertaan keluarga macam kita tingkatkan, tapi juga meningkatkan intensitas pembelajaran bagi anak-anak. Kalau dia samakan boarding school, waktunya lebih banyak, pengaruh luar lebih sedikit, dia akan lebih fokus. Fokus anak-anaknya bisa, kalau lari yang lain itu 50, dia bisa 60 lari. Kapan rencana itu Bang diwujudkan Bang? Insya Allah tahun 2024 ini, sekarang anggaran kemarin telah disampaikan. Ini melalui Iqbal. Iqbal itu kan wakil ketua komisi 5. Ya. Infrastruktur. Ada jatahnya. Kejatahan sudah kita, insya Allah 2024 ini. Pembangunan. Tidak ada perubahan terbaru ya. Gedungnya mana? Gedungnya rencana kita belakang. Oh ada belakang. Tenang, belakang. Jadi itu sana gedungnya. Lantai 4 di sana. Jadi dengan demikian kita akan punya untung, kita masukkan boarding school lagi. Bertahap nanti kita selesai. Kalau sudah boarding school kita mau berpacu dengan nasional ini. Iya. Lalu kita berpacu, kita genjot. Muara dari pengembangan sekolah tersebut diharapkan dapat mengaplikasikan 5 pilar keadabian lebih utuh lagi sehingga melahirkan generasi yang lebih siap menghadapi kehidupan mereka di masa depan. Sampai jumpa.
Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.